Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Oktaviani SPD. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 1 Mekarmukti, Kabupaten Garut. Di video kali ini merupakan aksi nyata saya dengan pilihan menyebarkan pemahaman pada topik Merdeka Belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul yang telah saya pelajari tentang Merdeka Belajar ini. Modul yang pertama mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul yang keempat mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir yaitu modul yang kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, kita mulai pemaparan modul 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik atau guru perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Yaitu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik. Pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang guru sangat besar peranannya. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, atau hal sekecil ucapan, pujian, maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru kita terdahulu. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Yaitu guru yang perlu adaptif terhadap perubahan dan menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia. Modul yang kedua. Yang pertama yaitu mendidik dan menyeluruh. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad, yaitu perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan memperkenalkan sistem Among. Dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya, dan sesuai dengan kompetensinya juga sangat dibutuhkan oleh murid. Menjadi manusia secara utuh. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial emosi, empati, dan lain sebagainya. Modul yang ketiga dibagi menjadi 2, yaitu ada kodrat keadaan dan ada asas trikon. Yang pertama, kodrat alam. Dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Tidak jarang kita menjumpai guru yang membantu memberikan ilmu dan wawasan di luar konteks di mana murid tinggal dan hidup. Misalnya, mayoritas murid adalah anak petani karet, diberikan wawasan dan informasi bagaimana menjaga kelestarian dan ekosistem laut. Sebenarnya tidak apa-apa, mungkin saja murid akan mendapatkan informasi dan cara bagaimana menjaga kelestarian laut. Namun, mana yang lebih bermanfaat? Yang kedua yaitu kodrat zaman. Dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama.
Contohnya, guru yang terbiasa mengajar dengan menggunakan metode utama ceramah menyampaikan informasi-informasi yang sudah ada di mesin pencari atau digital, membuat murid-murid memiliki kompetensi yang tidak relevan dan sesuai dengan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Maka sebagai pendidik, kita juga dapat membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan tersebut. Asas Trikon, yaitu continue, convergent, dan concertis. Continue, tidak melupakan akar nilai budaya. Convergent, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Guru memfasilitasi murid untuk menentukan tujuan apa yang ingin dipelajari, memantau proses pembelajaran yang dilalui, dan membimbing murid untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dilalui murid, agar ia dapat memahami hubungan dirinya dengan lingkungannya, peran dan tugasnya di dalam lingkungan tersebut, serta kontribusinya dalam menjaga lingkungan. Modul yang keempat, tentang budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotrik. Misalnya, seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia akan merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori tabula rasa. Diibaratkan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sebagai contoh, murid terbiasa makan makanan yang mengandung bahan-bahan yang sehat dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena ketidaktahuan murid, maka akan dampak perilaku tersebut padahal dapat mengakibatkan terganggunya sistem pencernaan. Setelah diberikan pengetahuan dan wawasan tentang makanan sehat dan zat aditif oleh guru, murid kemudian sadar dan merasa perilakunya selama ini dapat membahayakan kesehatan dirinya, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam memiliki makanan yang akan dikonsumsi. Kita dapat melihat dari contoh tersebut bahwa intelligible murid berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan makanan dan bahan yang kurang sehat menjadi sadar dan merasa penting pengetahuan itu bagi dirinya, sehingga murid dapat memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan perilaku yang dilakukannya. Modul yang kelima yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang relevan dengan kehidupannya. Fungsi pendidikan sendiri adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Trisenta pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, atau pergerakan pemuda. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Hubungan yang terjalin baik antara sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, serta menyenangkan. Merdeka Belajar. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangun Karso, di tengah menyemangati, Tut Wuri Handayani, di belakang mendorong. Jadi, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik.
Seorang guru juga harus membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat murid. Dan seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai Merdeka Belajar. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa isi form umpan baliknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.